Halo semuanya, balik lagi di channel Yuk Ngoding. Aku Dika, dan pada video pembelajaran OOP Python kali ini, kita akan membahas sebuah alat yang sangat berguna untuk mengelola teks di Python, yaitu Regular Expressions, atau biasa disingkat sebagai regex. Yuk kita langsung lanjut ke video pembahasannya. Jadi, apa itu Regular Expressions? Nah, Regular Expressions atau biasa disingkat regex ini adalah sebuah pola atau semacam template yang dipakai untuk mencocokkan string atau teks. Kalau kalian pernah pakai Ctrl F buat cari kata di dalam dokumen, bayangkan regex ini sebagai versi lebih canggihnya dari fitur itu. Bedanya, kalian nggak cuma bisa cari satu kata saja, tetapi kalian bisa cari semua kata yang diawali huruf besar atau semua angka dengan 4 digit, atau bahkan semua email yang ada dalam paragraf yang panjang. Nah, di Python ini menyediakan modul yang bernama RE. Modul ini untuk mendukung penggunaan regex secara menyeluruh di Python. Kapan sih kita menggunakan regex dan apa sih manfaatnya? Nah, regex ini sangat berguna dalam banyak situasi, terutama saat kalian bekerja dengan mengelola teks, terutama menggunakan bahasa Python. Pertama itu untuk validasi data. Nah, misalnya nih, kalian membuat sebuah sistem registrasi dan ingin memastikan bahwa input email yang diberikan benar tanpa regex. Kalian mungkin harus mengecek satu persatu dengan logika, apakah ada tanda @ apakah ada tanda titik, apakah domainnya valid, dan itu bisa cukup sangat panjang. Tapi dengan regex kalian cukup bisa tuliskan satu pola pendek yang langsung mencakup semua syarat tersebut, misalnya seperti ini. Nah, dengan pola ini, kalian sudah bisa mengecek subformat umum yang email yang tadi. Untuk apa saja isi formatnya dan bagaimana membacanya itu akan kita bahas nanti. Nah, yang kedua adalah membersihkan data teks dari karakter yang tidak dibutuhkan. Misalnya nih, kalian punya teks dari user input yang tidak terkontrol. Jadi teksnya ini penuh dengan karakter aneh, simbol, atau bahkan spasi yang berlebih. Daripada menghapus satu persatu karakternya, kalian bisa menggunakan pola regex untuk menghapus semuanya sekaligus. Misalnya seperti ini. Nah, pola ini akan membantu menghapus semua karakter selain huruf, angka, dan spasi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk simbol-simbol ini juga dan negasi ini akan saya jelaskan nanti. Nah, yang ketiga adalah untuk mengambil informasi secara spesifik dari log atau teks HTML. Nah, bayangkan kalau kalian punya ribuan teks file log atau baris file log, dan kalian hanya butuh mengambil semua baris yang mengandung kata error saja. Jadi kalian ingin mengecek errornya di mana. Nah, kalian bisa menggunakan pola regexnya seperti ini. Maka ini akan mencocokkan semua baris yang error. Yang keempat, mengganti bagian teks berdasarkan pola tertentu. Misalnya, kalian ingin mengganti semua titik dengan koma, atau ingin menghapus semua angka dari sebuah paragraf. Nah, kalian bisa menggunakan fungsi re.sub. Nah, fungsi ini bisa digunakan dengan regex sebagai polanya untuk mengganti atau menghapus karakter yang cocok. Nah, ini akan sangat berguna saat kalian ingin melakukan data cleaning atau format ulang isi string. Nah, setelah kita mengetahui apa saja kegunaannya dan bagaimana manfaatnya, nah kita akan ke simbol-simbolnya yang tadi. Nah, ini ada beberapa simbol. Yang pertama itu ada titik. Nah, titik ini mewakili satu karakter apapun kecuali new line. Nah, yang kedua ada \d. Ini untuk mencocokkan digit atau angka. Digit ini ya angka 0 sampai dengan 9. Selanjutnya adalah \w. Ini untuk mencocokkan huruf. Ini huruf bisa angka dan juga underscore. Selanjutnya adalah \s. Ini untuk mencocokkan spasi, tab, dan juga new line. Nah, selanjutnya adalah topi dan juga dolar. Nah, topi ini berarti mulai dari awal string, sedangkan dolar ini akhir string.
Oke, setelah kita mengenali simbol-simbolnya, kita akan mengenali kuantifikasi dan juga ulangan polanya. Kuantifikasi ini apa? Nah, kuantifikasi ini menentukan berapa kali karakter atau grup muncul. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah bintang. Bintang ini menandakan bahwa 0 kali atau lebih muncul. Nah, plus 1 kali atau lebih. Selanjutnya adalah tanda tanya, ini untuk 0 atau 1 kali. Selanjutnya adalah kurung kurawal n, ini tepat n kali. Jadi yang di sini yang menentukan berapa kali. Nah, selanjutnya adalah dalam kurung n, ini untuk minimalnya. Jadi minimal n kali. Nah, selanjutnya adalah dalam kurung kurawal n, m. Ini untuk antara n dan juga m kali. Selanjutnya adalah karakter set dan juga negasi. Nah, karakter set ini ditulis dalam kurung siku dan digunakan untuk menentukan karakter yang diizinkan. Jadi hanya karakter yang masuk dalam set ini yang diizinkan. Misalnya seperti ini. Dalam kurung siku ini ada ABC yang berarti cocok dengan ABC saja. Selanjutnya adalah dalam kurung A strip Z. Ini artinya adalah cocok dengan huruf kecil A sampai dengan Z. Huruf besar dan kecilnya ini ngaruh ya. A kecil sampai dengan Z kecil. Selanjutnya adalah A besar atau kapital A hingga Z. Nah, dan juga 9 hingga 9. Nah, ini cocok dengan huruf kapital dan juga angka. Selanjutnya adalah topi 0 hingga 9. Jadi mencocokkan semua selain angka. Selanjutnya adalah grup dan alternatif. Nah, untuk grup ini menggunakan kurung biasa. Seperti di sini ada ABC di dalam kurung biasa, berarti dia menangkap ABC sebagai satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah alternatif. Alternatif ini apa? Alternatif ini cocok dengan salah satu dari pilihan. Seperti contohnya di sini ada dalam kurung HTML dipisah dengan garis lurus CSS dan juga garis lurus JS atau OR. Oke, yang terakhir adalah fungsi-fungsi. Nah, yang pertama ini ada fungsi search. Ini untuk mencari satu kecocokan pertama. Selanjutnya ada find all. Ini untuk mencari semua kecocokan dengan hasilnya akan berupa list. Yang ketiga adalah rematch. Ini untuk mencocokkan dari awal string. Dan yang keempat ada sub. Ini untuk mengganti bagian teks yang cocok. Dan yang terakhir adalah split. Nah, split ini untuk memecahkan string berdasarkan polanya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang regular expression di Python. Kita udah bahas dari pengertian dasar, simbol-simbol, sampai gimana cara pakainya lewat fungsi-fungsi di modul FE. Sekian saja dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.